In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Welcome home. Kasih setia untuk nafas kehidupan yang baru Bapa. Sebentar kami memulai ibadah pagi hari ini, bertata atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita katakan sama-sama saudara. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masih ada sukacita, amin. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Kita sorak kemenangan sebab janji Tuhan ya dan amin. Selalu serta
kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang kami hirup pagi hari ini. Untuk setiap langkah kami yang selalu Engkau sertai Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Banyak yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal, tapi kami percaya semua itu yang terbaik yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Allah. Kau Bapa yang melihat kami pagi hari ini satu persatu Tuhan. Kau bersama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Bapa yang terlalu baik. Banyak yang Kau perbuat rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, banyak sekali yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Bahkan tak terhitung buat setiap kami Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah Tuhan. Terjadi dalam setiap hidup kami. Terjadi di hidupku. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang mengerti setiap kami Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Bapa, naikkan syukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, Kasih sepanjang hidup kami di Tuhan. dalam hidup. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Naikkan pujian syukur ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Kami naikkan syukurku, menaikkan pujiku Biarlah setiap kita pagi hari ini boleh menaikkan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Bahkan segala rencana yang baik Tuhan sediakan buat setiap kita. Karena Dia tidak pernah menyediakan rancangan kecelakaan, tapi Dia menyediakan rancangan yang damai, sejahtera. Sejahtera buat setiap kita yang percaya kepada-Nya. Kami percaya Tuhan. Segala yang baik dari-Mu, segala yang baik dari-Mu, dan kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Kau yang layak terima syukur, terima Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan sukacita pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap berkat, buat setiap hal-hal yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Semua atas izin-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada dalam rencana hidup kami. Kau ada dalam masa depan kami. Kau ada dalam langkah kami berikutnya Bapa. Kami percaya Yesus, Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Kau yang berdaulat Tuhan. Oh Yesusku, Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kekuasaan-Mu tidak pernah terbatas Tuhan dalam hidup. Bahkan kami mengagumi Engkau Tuhan. Cara-Mu mengasihi kami, cara-Mu menyayangi kami Tuhan. Cara-Mu memeluk kami dalam kasih Bapa, membuat kami terkagum sampai pagi hari ini Yesus. Tak pernah Kau lepaskan Tuhan kasih-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Tuhan yang terlalu baik buat setiap kami. Kami kagum kepada-Mu Tuhan. Kami tersenyum manis pagi hari ini kepada-Mu Yesus. Buat setiap helai kasih yang Kau anyam dalam hidup kami Bapa. Bahkan sebelum kami ada Bapa, Kau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses
proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga caramu Tuhan. Tak terduga Selami dalam pikiran dan benak kami Bapa. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. mari kita bersama-sama untuk berdiri. Kita mau naikkan pujian ini. Bahwa kita mengagumi setiap cara Tuhan yang memproses hidup kita. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Bahkan dalam titik terendah kami Tuhan Kau ada. Titik Kau yang bisa kami andalkan Tuhan. mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku.
terbatas jalan-jalan-Mu dan tidak terbatas akan segala kuasa-Mu yang Engkau pasang, Engkau berlakukan atas hidup kami. Bahkan di titik terendah kami sekalipun, Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk mengasihi kami, menolong kami, mengampuni kami, membersihkan kami, membaharui kami, bahkan mengutus kami. Bukan karena gagah perkasa kami, tetapi karena semua karena kasih-Mu. Maka jemaat-Mu memuji Engkau, mengucap syukur kepadamu. Dan tidak terasa kami sampai kepada minggu yang kudus. Kami tidak mau sia-siakan berimpun di tempat ini. Rindu dan haus untuk bersekutu dengan jamahan roh-Mu. Bersama dengan seluruh tubuh Kristus di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Jamah, jamah, bersama-sama dengan kami oleh Roh-Mu. Jamah, oh, seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami, jamah penuhi. Apalagi firman-Mu yang sebentar hendak kami terima bersama-sama. Kami percaya juga akan menjamah seluruh relung hati kami oleh Roh Kudus. Ajari kami akan kebenaran yang berasal daripada firman-Mu. Bahkan rahasia-rahasia bagi dunia disingkapkan. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu, surat cinta-Mu. Seluruh ruangan dalam hati kami diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Sehingga hanya layak untuk menerima firman-Mu. Segala pencobaan, pengharuan, penggodaan dari suara kegelapan dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya suara dari firman-Mu yang beroleh tempat dalam hati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kasih senyum kiri kanan saudara, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Itulah saudara-saudara kita, saudara laki-laki dan perempuan. Oh, terima kasih. Double porsi, ya. Cari tempat duduk yang pas, saudara. Kita akan menerima firman Tuhan bersama-sama. Itu masih kosong di sana, silakan. Ini masih ada 2, silakan. Ya. Ada sukacita? Amin, ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa, amin. Amin. Saudara, ada satu tema yang diberikan kepada kita melalui hamba Tuhan dan harus diteruskan kepada jemaat tubuh Kristus ini. VIP passengers. VIP passengers, jadi penumpang-penumpang yang kelas very very important person. Para penumpang yang kelasnya adalah orang spesial, very very important person. Saudara, didasarkan dari kitab suci yaitu kitab Kejadian, Taurat nomor 1, kitab Kejadian dari 5 Taurat, saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Sudah siap hati kita, saudara? Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 10, lihatlah ke depan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup, bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Saya tertarik untuk memberi warna supaya saudara memperhatikan bagian-bagian yang mau diekspos, diperlihatkan, karena dari situlah bagian yang penting itu. Ini adalah bukan sekedar histori atau riwayat sejarah. Dulu ada orang ini punya keadaan seperti ini, tinggal di sana, mengalami ini. Kalau cuma begitu ya histori atau sejarah, tetapi saudara, sejarah ini mengandung pengajaran
dan pengajaran di dalamnya mengandung kuasa. Perhatikan di situ riwayat Nuh. Nuh adalah seorang, nah di situ kemudian ada tanda untuk mengekspos yang biru-biru, seorang yang benar. Bukan sembarang orang tetapi seorang yang memang the chosen one, seorang yang sungguh-sungguh terpilih. Kenapa terpilih? Dia orang benar pada zamannya. Berarti saudara kita punya bayangan, oh seperti itu, ada deskripsi, ada gambaran, dia jauh sekali dari kriminalitas. Jangankan kriminalitas, hal-hal kecil saja yang mungkin kekilafan dan kesalahan-kesalahan ini dan itu dia setia untuk menghindari. Karena apa? Hidup takut akan Allah atau yang disebut yang benar. Tidak cukup dengan dua kata yang benar, masih ditambahi untuk menandaskan yang benar dan tak bercela. Bahkan sama saja saudara, tetapi kenapa itu ditambahi seperti itu? Sudah jelas orang benar, kok ditambahi dan tak bercela. Ini model sastra Yahudi yang bermaksud untuk menandaskan, untuk menggarisbawahi bahwa ini sungguh-sungguh loh. Ya. Jadi bukan sekedar orang benar kebanyakan, tetapi ini mau ditekankan sungguh-sungguh orang benar. Gak bercelam, jadi mau cari salahnya itu sukar. Orang mau cari-cari salahnya Nuh, sukar. Orang benar tak bercela di antara orang-orang purba, orang-orang pada zamannya. Terus apa cukup dua itu kata-kata yang benar tak bercela masih ditambahi sampai 3 kali saudara. Sama saja. Yaitu apa? Orang benar, orang berjela, hidup bergaul dengan Tuhan, jadi punya relasi. Ini mau menggambarkan bahwa dia punya pergaulan khusus dengan Allah. Disebut hidup bergaul dengan Allah. Kalau susah, dia belum sharing ke orang-orang, sudah sharing kepada Tuhan. Itu hidup bergaul dengan Tuhan pada saat susah. Kan lalu diumbar, nulis-nulis, dibaca sembarang orang, jelek-jelekan orang dibaca semua orang, tidak ya. Orang yang tak bercela hidup benar bergaul dengan Allah kalau susah sharingnya sama Tuhan, bukan di media sosial, waktu itu belum ada. Kalau senang saudara, maka energi senangnya itu kemudian meluap diungkapkan dalam bentuk ucapan syukur, pujian yang melampaui terima kasih. Kalau terima kasih kan itu horizontal orang sama orang. Tapi di atasnya itu ada ucapan syukur, ada pujian. Itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kemudian kalau dia tidak tahu ada dalam persimpangan, saya ini harus gimana? Ada dalam dilema, sana mentok, maju mentok, mundur juga mentok. Saya mau kemana? Juga kemudian sharing sama Tuhan. Tuhan saya bingung, gak ngerti jalan, harus bagaimana. Saudara, itu orang yang hidup bergaul dengan Allah, tak bercela, orang benar. Ya. Jadi digambarkan sampai 3 kali dengan menggunakan model sastra seperti ini mau menekankan bahwa sungguh-sungguh orang benar. Terus si orang benar ini ayat 10, Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, ada Sem, Ham, dan Yafet. Tapi tidak ada deskripsi bagaimana kualitas dari Sem, Ham, dan Yafet. Karena anaknya Sem, Ham, dan Yafet titik. Jadi orang ini, 3 orang anak laki-laki ini seperti apa tidak ada penggambarannya. Tidak disebutkan, maka Nuh memperanakkan Sem orang benar. Tidak ada kata seperti itu. Maka Nuh memperanakkan Ham orang benar tak bercela. Juga tidak ada gambaran seperti itu pada anak bernama Ham maupun Yafet. Tetapi yang disebut orang benar tak bercela, hidup bergaul dengan Allah siapa? Cuma sang ayah. Nah, sang ayah yang orang benar ini memperanakkan 3 orang anak. Tidak ada deskripsi mengenai anak-anaknya, saudara. Terus berlanjut. Nah, kenali pola ini, saudara. Kenalilah pola ini pada ayat yang ke-9 itu. Riwayat Nuh, seorang yang benar tidak bercela hidup bergaul dengan Allah, ayat 17 sekarang. Meloncat dari ayat 9 sampai ayat ke-17.
Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, jadi banjir besar. Meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa. Saya jadi ingat beberapa ahli arkeologi yang menyelidiki piramid Khafre, piramid Khufu yang gede banget itu saudara. Ada 2 temannya yang koordinatnya kalau ditarik ke atas persis dengan 3 bintang yang ada di atas itu. Itu ada bekas-bekas direndam banjir. Jadi ada bekasnya. Juga bukan hanya di piramid, tetapi juga di tempat-tempat yang lain yang merupakan bangunan purba. Ada bukti-bukti petunjuk bahwa memang pada zaman purba terjadi banjir besar yang meliputi seluruh bumi. Kalau yang lalu itu kan saya nengok sini pakai celana pendek, airnya cuma sampai di tangga. Kan moro naikkan ke atas kursi. Duh, saya tanya satpam airnya banyune munggah mboten Mas? Mboten ya. Unda-undaan. Saudara, zaman kuno air meliputi seluruh bumi. Itu adalah kehendak Tuhan, memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, tetapi dengan engkau siapa? Si orang benar itu yang tak bercela dan hidup bergaul dengan Allah, engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Jadi kapal yang dibuat oleh Nuh diizinkan masuk. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu. Nah, yang orang benar siapa? Nuh. Kenapa yang masuk bukan hanya Nuh, tetapi engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu. Loh, anak-anaknya kan tidak disebutkan tak bercela, tidak disebutkan bergaul dengan Allah. Kok boleh masuk? Hanya karena satu orang benar, yaitu sang Bapa, saudara. Sudah mulai kelihatan saudara ya, istrimu. Loh, istrinya seperti apa tidak pernah ada digambarkan dalam Alkitab. Apakah dia cerewet ataukah dia saleh, bergaul dengan Tuhan atau tidak disebutkan. Istri Nuh orang benar, istri Nuh adalah tak bercela. Tidak ada itu dalam Alkitab, saya cari. Sekeluarga, satu orang namanya Nuh, kepala keluarga, orang benar tak bercela bergaul dengan Allah. Ketika Tuhan menghukum bumi, yang diselamatkan masuk ke dalam kapal, istrinya, anak-anakmu dan istri dari anak-anakmu. Berarti 3 orang tadi Ham, Sem dan Yafet itu sudah dewasa. Buktinya apa? Disebutkan punya istri masing-masing. Nah saudara lihat, sudah mulai terkuak bukan? Ya, halaman berikut. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, ternyata yang boleh masuk kapal itu untuk dihindarkan dari banjir raksasa, saudara, bukan cuma orang, tapi juga marga satwa, ada hewan. Binatangnya dipilih, yang tidak haram harus kau ambil 7 pasang. Berarti 14. 7 pasang yang tidak haram, ada sapi, ada domba, saudara, dan seterusnya, jantan dan betina. Jadi sepasang itu jantan betina ada 7 pasang. Tetapi binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina kok ikut-ikut lah saudara, yang dicetak dengan warna kuning, di blok kuning. Jadi pikiran kita gimana? Ya, oh yang dihukum oleh Tuhan seluruh dunia, tapi yang diselamatkan bukan hanya Nuh, tetapi juga istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, binatang-binatang, bahkan sampai yang haram. Itu diizinkan tapi cuma 1 pasang. Ayat 19. Dan dari segala yang hidup dan segala makhluk, dari semuanya itu harus engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan kau. Jantan dan betina harus kau bawa. Saudara, terpelihara hidupnya. Besok masih diberi hidup, besok masih diberi hidup, dipelihara hidupnya. Ini saudara bayang-bayang samar-samar mengenai hidup berkelanjutan, bukan hidup terpotong. Tetapi sesudah hidup ini masih ada hidup lagi. Dipelihara hidupnya, terus hidup. Samar-samar orang percaya langsung menangkap ini bicara tentang apa yang ke depan, hidup yang kekal.
Karena ada satu perantara yang disebut orang benar. Sehingga yang tidak benar dan yang haram boleh apa saudara? Boleh untuk masuk ke dalam hidup yang dipelihara itu. Terus halaman yang berikut. Ya. Jadi pola orang benar itu membenarkan. Dia jadi perantara dari kebenarannya menyebabkan yang tidak benar ikut menjadi dibenarkan. Roma pasal 5 ayat 17, yuk kita baca bersama-sama. Bersuara, 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa itu? Adam, ya. Dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi saudara mungkin lalu sudah mulai terkuak. Nuh memang ada orangnya. Disebut orang benar, perantara bagi yang tidak benar ikut diselamatkan. Berarti Nuh adalah bayang-bayang dari Tuhan Yesus Kristus. Orangnya ada Nuh. Tetapi memang dia diletakkan dalam posisi role, dalam posisi peran oleh Allah untuk menjadi bayangan dari juru selamat. Satu orang menyebabkan semua keturunan berdosa, itu Adam, nenek moyang, menulari. Tapi oleh karena satu orang Yesus Kristus, maka kemudian orang beroleh karunia anugerah kebenaran akan hidup. Hidup berkelanjutan namanya hidup yang kekal, ya. Yang telah menerima kelimpahan kasih karunia anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Loh saudara, ini imani, ya. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa tadi? Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, orang taat. Yang meskipun itu ngeri, pakai tubuh manusia ngeri-ngeri. Wah besok dipaku, besok dicambuki, kan ngeri. Sekiranya mungkin cawan ini kalau boleh berlalu, artinya enggak usah disalib. Tetapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Itu namanya taat. Jadi bukan lalu melenceng lari seperti Pak Yunus, Nabi Yunus, tidak. Itu taat. Sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, Tuhan Yesus, maka orang-orang menjadi orang benar. Loh saudara, langsung kita harus berkata, itu saya Tuhan, salahku banyak, salah ngomong, salah berpikir, salah berucap, belum lahir aja dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7 sudah digandung dalam dosa, ketularan dari siapa? Dari nenek moyang. Tapi apa? Tuhan berbelas kasihan, orang-orang menjadi orang benar. Kita harus cepat berkata, saya Tuhan, itu saya ikut. Itu loh saudara, ya. Imani kasih Tuhan yang seperti itu. Tak layak, tetapi apa saudara? Dimasukkan. Kelas VIP. Menjadi orang penting. Ya, dibedakan dari yang umum, dikuduskan. Terus berikut. Ya, Efesus bab 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi bukan kita berbuat baik, itu kita tumpuk-tumpuk sebagai tabungan. Ini loh Tuhan tabunganku, berbuat baik, terus jadi karcis, tiket. Ketika sekarang sudah habis umurmu, lalu dibawa roh kita, lalu kita bawa tabungan kita, ini loh Tuhan kebaikanmu jadi karcis. Tuhan pasti akan berkata, tidak cukup seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Tidak cukup, ya. Itu bukan hasil usahamu kita diselamatkan, tetapi apa? Pemberian Allah. Pemberian. Jadi Tuhan berbaik hati kepada keluarga Nuh lewat Nuh.
Tuhan berbaik hati kepada binatang-binatang sampai kepada binatang najis juga karena pemberian kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Memegahkan diri itu terlalu bangga hingga kemudian jadi sombong. Titus 3 ayat 5 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi sesudah memberi diri kemudian ditandai dengan baptisan menerima penyucian, kok masih banyak salah ya Tuhan? Oh, dididik tiap hari oleh Roh Kudus. Dulu salahnya, ngawurnya banyak 90%. Ya, tapi kemudian tahun berikutnya enggak 80%. Senangnya ngejar dosa, tapi memberi diri dibasuh, dididik oleh Roh Kudus. Terus ngawurnya, jeleknya tinggal 70%. Mengecil. Lah yang kosong diisi dengan kebaikan, namanya buah roh. Terus saudara, sudah punya gambaran ya? Nah sekarang, yuk lihat halaman berikut. Kejadian 7 ayat 13, sekarang tadi pola yang pertama sudah saudara lihat. Satu orang benar, Nuh, gambaran dari Tuhan Yesus, menyebabkan yang lain-lain tidak benar untuk diselamatkan. Itu polanya kelihatan. Sekarang pola yang berikut. Pasal 7 ayat 13. Pada hari itu juga masuklah Nuh, Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh, istri Nuh, ketiga istri anak-anaknya. Tolong dihitung. Nuh, nyonya Nuh. Tiga anaknya Sem, Ham, Yafet. Terus ditambah menantu, jadi jumlahnya berapa orang? 8. Alkitab penuh dengan makna, angka 12 ada artinya, angka 7 ada artinya, angka 8 ada artinya. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantu, 8. Sekarang di bawah. Jadi kalau saudara dituduh ini orang Kristen suka cocokmologi, gathokmologi, jadi diemper-emper. Oh tidak saudara, memang dari dalam aslinya gitu. Lihat bawahnya, sekarang bukan orang tapi hewan, marga satwa. Dari segala binatang yang tidak haram harus keambil berapa? 7 pasang. Jantan, betina dan binatang yang haram 1 pasang. Nah kalau pasangnya ditutupi sebentar tetapi angka pokoknya 7 plus 1. 7 ditambah 1 ada 8. Yang manusia penumpangnya 8, binatangnya juga ada unsur 8. Kenapa 8? Ya itulah rumus dari yang Alkitab ajarkan tentang bagaimana orang di VIP-kan, jadikan orang khusus. VIP, very important person. Penumpangnya penumpang khusus, dikuduskan oleh Allah dan dimeteraikan. Sekarang lihat VIP dari, ya nah itu tadi sudah, yang naik kapal 8 dan 8 pasang. Terus Kejadian 17 ayat 12. Siapa di sini yang laki-laki? Itu Kejadian 17 ayat 12 menyangkut laki-laki. Namanya circumcision. Takut enggak? Ya dulu takut saudara, ya. Sudah terjadi. Ada peraturan dalam perjanjian lama, anak yang berumur 8 hari berarti masih bayi. Harus apa? Disunat. yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, itu namanya sunat atau khitan. Bahasa Jawanya tetak, ya saudara, circumcision. Cuma di dalam perjanjian baru Tuhan membaharui, ada upacara ritual yang disebut baptis, yang sebenarnya maknanya sebagai penggenapan, sehingga sunat atau khitan sudah bukan lagi bermakna sebagai meterai penyucian,
menjadi milik Tuhan, yang kotor dihilangkan karena ada meterai baru baptis. Nah, kalau orang Kristen wajib sunat atau tidak, itu bukan lagi hal teologis, bukan alkitabiah, tetapi hal medis atau kesehatan. Jadi kalau saya dulu waktu kecil ya disunat, tetapi bukan lagi hal teologis, bukan masalah iman. Karena apa? Menerima baptisan. Tetapi sunatnya karena untuk kebersihan. Apa belum sunat? Ayo, ya laki-laki untuk kebersihan. Disunat hari ke-8. Kenapa 8? Karena 8 meneguhkan. Ini loh yang kotor-kotor yang membungkus hidupmu dihilangkan. Dunia dengan segala yang kotor digambarkan sebagai bungkusnya bagian itu pada laki-laki. Makanya bagian yang membungkus itu kan dihilangkan. Ada sunat, betul? Pakai pisau. Nah, kalau saya agak telat, enggak 8 hari bayi, tapi sudah usia berikutnya, saudara. Dihilangkan. Sehingga kemudian menjadi milik Tuhan yang dikuduskan, itu meterai. Nah, sekarang saudara sudah melihat penumpangnya 8 menjadi penumpang yang VIP, binatangnya 8 pasang, kemudian juga Tuhan mengajarkan dan mewajibkan dalam perjanjian lama ada sunat umur 8 hari pada anak laki-laki. Ini semua adalah rumus bagaimana seseorang itu diambil oleh Tuhan dari dunia yang penuh dengan kejahatan dan kotor itu untuk kemudian dikuduskan menjadi milik Tuhan. Dan itu dimeteraikan, dan pemeteraian itu di mana orang dipisahkan dari yang kotor. Dan kemudian ada perantara yang harus ada, seorang yang benar, yang tidak bercela, dan kita sudah disingkapkan siapa orang benar itu, yaitu Tuhan Yesus. Bayangannya siapa? Yaitu Nuh. Maka ketika saudara menaruh iman di situ sehingga berkata, Tuhan itu saya, meskipun mungkin tidak mengalami sunat yang itu, tetapi mungkin agak telat, tetapi saudara sudah dibaptiskan. Dan kita dibawa masuk ke dalam satu lingkungan tubuh Kristus di mana kelak akan terjadi bahwa dunia ini diakhiri oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus pernah memperingatkan, seperti pada zaman Nuh, orang makan minum, kawin dikawinkan. Lalu terjadilah air bah datang. Maka pada akhir zaman juga akan terjadi pembinasaan seperti itu. Tetapi siapa yang diselamatkan? Yang punya perantara, satu orang benar, dan punya kapal yang sudah dipersiapkan di mana kita taat masuk ke dalamnya. Saudara, kapal yang dipersiapkan Allah adalah keselamatan. Dan juru selamat itulah yang digambarkan sebagai Nuh. Terus halaman berikut, saudara, dari antara VIP itu, nah ini yang mungkin pergunjingan di antara anak-anak Tuhan kejadian yang lalu itu. Di antara gereja-gereja dibicarakan, para hamba Tuhan juga membicarakan, kok bisa gitu ya, bisa itu. Tahu saudara, baru April ini yang lalu, sambungan dari yang lalu, satu keluarga yang memang cinta akan Tuhan, diakui sejak permulaan dari ayah, ibu, anak-anaknya semuanya. 4 orang juga mengasihi Tuhan, melayani dalam gereja Tuhan. Dan kemudian ada 2 anak yang lahir pada tanggal yang sama. Dan mereka juga kemudian melayani Tuhan dengan kasih, tapi juga diakui oleh dunia umum di luar gereja, mereka punya prestasi. Kemudian ada yang namanya hadiah Emmy Award, ya. Itu kalau bukan anak berprestasi mana bisa diberi itu. Bahkan sempat masuk ke Indonesian Idol, ya saudara. 2 orang yang lahir pada tanggal yang sama, tanggal berapa? 8 Januari. Terus satunya baru umur 19 diambil Tuhan, tanggal berapa? Tanggal 8 Desember
2 anak, selisihnya lahir cuma 2 menit, tanggalnya sama tanggal 8 Januari. Terus satunya diambil Tuhan tanggal 8 Desember. Mana ada yang kebetulan, saudara? Di hadapan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Nah, ternyata ya gang foto juga menyusul saudaranya. Ya, kapan diambil Tuhan? Belum lama 8 April. Lahir di tanggal 8 dan 8. Satunya diambil umur 19 waktu tanggal 8 Desember tahun 2020. Terus 3 tahun setengah giliran yang pegang foto juga diambil Tuhan tanggal 8 April lalu. Tapi waktu sudah sakit, lihat sebelah kanan itu, meskipun pakai kursi roda, dengan talentanya, suaranya yang sangat merdu, ya masih melayani Tuhan, bersaksi pun dengan tubuh yang lemah. Terus ketika tiba saatnya sebenarnya punya rencana untuk mau menikah tahun depan, Tuhan tidak izinkan. Nikah saja kok tidak boleh no Tuhan. Panggil usia 24, satunya umur 19, satunya diambil umur 24. Saudara. Banyak anak-anak Tuhan yang mempergunjingkan, masa sih Tuhan seperti itu? Ya, ada beberapa yang mau menuduh Allah juga tidak berani. Kok gitu toh Tuhan? Ya. Tapi ayahnya seorang yang menaruh iman dan percaya semua adalah miliknya beliau, punya kebijakan apa. Dari angkanya aja sudah kelihatan kok. Mana ada yang kebetulan lahir tanggal 8 dan 8. Terus diambil dua-duanya ya tanggal 8 dan 8. Itu saja sudah meneguhkan, belum tanda yang lain. Baru umur 19 kalau kebaktian keluarga, ada rumah, pegangan tangan, tahu-tahu yang mendahului itu. Kemudian cerita, ini saya dengar dari waktu diwawancarai Daniel Ananta itu. Berserah itu apa ya? Dia melontarkan berserah itu apa ya kalau dipikir-pikir. Terus padan jawab gitu. Kemudian diikuti berserah itu apa? Kalau orang berserah sama Tuhan masih ada rasa takut atau tidak? Ada yang menjawab, ya mestinya masih. Terus dia menjawab lagi, kalau berserah masih takut berarti belum berserah. Itu umur 19, sudah seperti itu. Saya dengarkan baik-baik waktu ditanya Daniel Ananta waktu wawancara dengan yang satu yang masih ada, saudara. Ternyata apa? Bahwa ini mengandung satu pokok dari keseluruhan hidup itu, yaitu bahwa Tuhan punya hak untuk memiliki mutlak. Dan hak miliknya itu begitu besar atas seorang yang bukan hanya VIP, tetapi VVIP. Ada orang-orang tertentu yang memang hak kepemilikan dari Tuhan begitu besar. Sehingga ketika diberikan untuk hidup di bumi, orang tidak banyak yang mengerti. Keluarga itu cuma dipinjami dengan waktu yang terbatas sekali, tapi Tuhan rindu. Nah, ini mau menikah tahun depan saja enggak boleh, enggak, kamu itu milikku, cepat-cepat diambil. Susah enggak saudara ini mencerna, tetapi mereka tangkap signal itu namanya berserah, aku dari sana, ya engkau yang berhak. Yang pedih memang ibunya, saya lihat fotonya waktu itu tutupnya peti, dirungkepi begini saudara. Apa yang tidak pedih hati seorang ibu, kok cuma sebentar diizinkan ketemu dengan 2 putrinya. Ya saudara, yang berprestasi dari segi sekuler, dan kemudian di gereja juga melayani Tuhan, hidup kudus. Tetapi kok diambil begitu cepat. Justru itu karena Tuhan mau meneguhkan hak miliknya yang begitu besar. Bukan hanya VIP, tapi orang yang VVIP persons. Sehingga bahasa Jawanya itu mampir dunia kok gur sanyuan gitu loh saudara. Cuma umurnya sebentar lalu diambil. Haknya Allah harus dihormati. Saudara, kita ini memangnya siapa? Dulu saya juga puluhan tahun bergumul, Tuhan kok beri kakak yang baik, kok baru kelas 6 SD sudah diambil.
masih kecil. Terus gimana itu maksud Tuhan? Tapi pelan-pelan bertahun-tahun ketemunya ya di situ. Kita memangnya siapa? Ya, Allah yang empunya. Orang-orang yang kita kasih bukan milik kita, kita cuma dipinjami. Saudara, itu yang Tuhan teguhkan. Halaman berikut. Pak Munstar tadi punya iman mengenai kedua putrinya. Saudara, angka 8 ternyata bukan hanya di Alkitab, tapi juga pada keluarga Bapak Munstar Sidabutar tadi. Kita masih doakan karena sang ibu masih berat ya saudara. VIP itu predestinasi ketentuan Tuhan sebelum kita dalam kandungan. Tuhan sudah tahu ya, Tuhan sudah pilih. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi memangnya yang kita miliki sebenarnya tidak ada yang mutlak, orang-orang kita kasihi. Ada beberapa di antaranya yang memang hak Tuhan untuk memilikinya jauh lebih besar. Dan kita sendiri juga adalah milik Dia. Sekarang kok masih hidup? Tugas kita belum selesai. Kita diangkat masuk ke dalam perahu kapal besar bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan satu. Halaman terakhir, tugas kita seperti Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, mereka bukan orang benar tetapi bukan juga seorang yang seperti boneka dan robot. Yuk masuk cemplung ke dalam kapal. Oh bukan, mereka punya free will, kehendak bebas. Kalau menolak bisa, tapi apa yang mereka lakukan? Taat, memberi diri. Apa pesan untuk kita? Taat, obedient, saudara. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah panggil kita. Yuk taat. Apapun rencana Tuhan atas hidup kita, mari. Taat mengikuti rencananya. Banyak rencananya yang tidak kami mengerti. Banyak rencanamu ya Bapa yang kami tidak tahu. Tetapi sebelum dunia dijadikan kau sudah memilih kami. Ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Nyanyikan dengan mesra. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Lagi ku bersyukur, Bapa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
mari bangkit berdiri. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Syukur. Haleluya. Syukur. Kau Allah yang baik. Segala rancangan-Mu atas hidup kami, itu hak-Mu, hak prerogatif daripada-Mu. Syukur. Ku memuji nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkau pemilik segala rancangan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih atas orang benar, itulah Yesus, orang benar bagi kami. Siapakah kami? Sesungguhnya kami tidak ada yang layak. Kami cuma seperti istri Nuh, anak-anak Nuh, menantu-menantu. Atau bahkan mungkin kami seperti binatang yang haram itu. Oh, begitu besar kasih-Mu. Kami tidak punya hak atas hidup kami. Engkau yang mematok itu oleh anugerah. Syukur, syukur. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar sehingga kami taat seperti penumpang-penumpang itu. Yang sudah Engkau istimewakan, dibedakan dari dunia. VIP, passengers, penumpang-penumpang yang Engkau istimewakan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu hendak mengucap syukur di dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur, syukur. Ku bersyukur, syukur Bapa, syukur. Ku bersyukur, syukur ya Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu, atas keselamatan itu. Kami mengucap syukur atas satu orang benar, Tuhan Yesus bagi kami. Kami mengucap syukur atas hidup ini. Sepanjang berapa tahun pun kami mengucap syukur. Engkau yang punya wewenang, Engkau yang punya kedaulatan. Kami ucap syukur untuk keluarga, kami ucap syukur untuk pekerjaan, kami ucap syukur untuk setiap tugas panggilan yang berasal daripada-Mu untuk kami taati. Kami mengucap syukur untuk hari kelahiran di mana tidak ada yang kebetulan, dan di bulan April ini yang berulang tahun, semuanya yang di bulan April kami mengucap syukur atas mereka. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, curahkan kasih karunia-Mu, curahkan pengurapan yang berasal daripada Roh Kudus, bahkan sampai kepada seluruh keluarga kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Tuhan. Dicurahkanlah berkat keselamatan, penyertaan, pemeliharaan, pembelaan dari Allah Bapa di surga
kasih karunia satu orang benar juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Ya, semua yang